pemirsa, kami sekarang lagi berada di Museum Jenderal Sudirman, yang mana museum ini sangat begitu bersejarah ya dalam kemerdekaan, perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia ini, di mana gedung ini dibangun pada tahun 890-an ketika masa penjajahan Belanda. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kita lihat apa-apa saja yang ada di Museum Jenderal Sudirman. Oke, selamat menyaksikan ya. Dan kita lihat di depan museum ada kunjungan dari salah satu sekolah Madrasah Aliyah, yaitu dari MA Al Islah Panugaran Tasikmalaya. Kita lihat di sini ada berbagai macam benda-benda yang sangat bersejarah ya di museum ini. Oke, kita lihat ini adalah di bawah monumen Jenderal Sudirman, yang mana di atasnya ada gambar Pak Jenderal lagi menaiki kuda ya. Nah, ini pengabadian jasa-jasanya. Oke, kita lihat sementara para peserta pengunjung lagi diberikan arahan dan sejarah oleh salah satu TNI Angkatan Darat yang bertugas di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman tersebut. Kita lihat ya pemirsa semuanya, sebelum kita memasuki ke dalam ke museum yang tentunya banyak benda-benda atau hal-hal yang sangat bersejarah yang belum kita ketahui, dan diharapkan setelah kita masuk dan mengetahui kita bertambah lagi ilmu kita, kaya akan pengetahuan tentang sejarah. Nah, peribahasa mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, apalagi sejarah para pahlawan yang berjasa untuk kemerdekaan negara kita tercinta ini. Oke pemirsa, kita lihat ya ke dalamnya. Oke, siap pemirsa, yuk kita lihat ke dalam ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam, dan setelah kita lihat ada ruang tamu di sini ya. Ruang tamu ini bekas Pak Besar Pak Jenderal menerima tamu-tamu baik dari lokal maupun dari luar ya. Oke, kita lihat. Oke pemirsa, ternyata di sini di Museum Jenderal Sudirman ini terdiri dari 6 ruang. Ada yang pertama adalah ruang tamu, kemudian yang kedua adalah ruang santai ya, ruang santai, dan ini dilarang untuk memegang atau menyentuh duduk di benda-benda koleksi museum tersebut ya, ada perhatiannya pemirsa. Kemudian ruang ketiga yaitu ruang kerja. Nah, ruang kerja ini kita lihat di dalamnya ya seperti itu. Kemudian ada lagi ruang yang dan ini ruang keempat ya, ruang tidur tamu. Jadi tamu-tamu pada waktu itu tidurnya di sini ya pemirsa. Oke. Kemudian yang kelima adalah ruang tidur pangsar ya. Ruang tidur pangsar, kita lihat ada apa saja di dalamnya pemirsa. Ada ruang tidur, kemudian ada ruang duduk juga, dan ada mesin jahit ya yang dipergunakan sehari-harinya oleh Ibu Sudirman untuk menjahit atau membenahi pakaian baik pribadi maupun dinas milik Pangsar Jenderal Sudirman ya, Panglima Besar ya pemirsa. Pangsar itu ini ada kursinya, kemudian patung lilin Pangsar Jenderal Sudirman ketika sedang sakit duduk di kursi goyang seperti ini. Ini pemirsa, ini terbuat dari kaca ya, dimantul cahayanya ya pemirsa. Nih sini ya. Oke. Ada juga krekal untuk mengaji dan tempat sholat Panglima Besar Jenderal Sudirman dan istri di sini. Kemudian juga ada almari pakaian yang dipergunakan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan istri. Ruang 6 itu adalah ruang tidur putra dan putrina Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Kita lihat kayak pemirsa. Di dalamnya ada apa saja, tentunya ada ruang tidurnya ya.
Juga ada foto-foto keluarga, ruang tidur. Sini tulisannya apa ya? Kita lihat. Oke. Tempat tidur yang digunakan putra-putri Pangsar Jenderal Sudirman. Ini ada kursinya, terbuat dari hoe ya. Adalah seperangkat meja kursi yang digunakan putra-putri Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan yang ini tempat tidur ini adalah tempat tidur yang digunakan putra-putri Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Jadi ada 2 tempat tidurnya. Dan sini kelihatan ada semacam apa ya? Ini Pangsar Jenderal Sudirman. Ini diabadikan ya dalam bentuk ukiran. Dan ada fotonya. Nah, foto Ibu Sudirman beserta ke-7 putra-putri almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian ke sebelah sananya ada almari ya. Almarinya ini ada tulisannya di sini. Nah, almari pakaian yang digunakan putra-putri Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan ini adalah ruang tamu, yang mana meja ini posisinya ada di sebelah depan sendiri ya pemirsa. Itu seperangkat meja kursi sebagai tempat Panglima Besar Jenderal Sudirman saat menerima tamu-tamu baik keluarga maupun tamu para pejabat. Jadi tempatnya di sini. Dan di sini juga ada tanda penghargaan ya. Tanda penghargaan berupa bintang Yuda Dharma kelas 1 dan bintang Kartika Eka Paksi tingkat 1 milik Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini penghargaannya pemirsa. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah nisan sebagai ini kita baca ya pemirsa tulisannya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penghargaan pelestarian warisan budaya tahun 2005 khusus diberikan kepada Museum Sasmitaloka Pangsar Sudirman. Oh, jadi nama museum itu adalah Museum Sasmitaloka Pangsar Sudirman. Jalan Bintara Wetan nomor 3 Paku Alam Yogyakarta. Ada kategori bangunan pemerintah Yogyakarta 20 Desember 2005. Ini diresmikannya ya, bisa berikan penghargaannya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X. Dan di sini juga di museum Panglima Besar Jenderal Sudirman terdapat juga ruangan untuk bermusyawarah ya pemirsa. Kita lihat kursinya tertata dengan rapi ya. Oke. Nah, Museum Angkatan Darat sekarang dipakai ya, masih dipakai ini untuk para angkatan darat bermusyawarah di sini. Sekarang kita masuk. Mana sini ya? Gambar-gambar ya. Dalam menghadapi agresi Belanda kedua tanggal 19/12/1948, Panglima Besar walaupun dalam keadaan sakit tetap bertekad untuk melaksanakan perang gerilya dan berada di tengah-tengah prajurit dengan mengeluarkan perintah kilat nomor 1 garis miring PB garis miring D garis miring 1948. Gambarnya bisa dilihat biasanya. Ini di dalam kaca ya, almari ya, lagi mempersiapkan. Kemudian ini juga selama Panglima Besar Sudirman memimpin perang gerilya senantiasa dicari, dikejar, dikepung dan diserang oleh pasukan Belanda. Selama itu pula Pak Dirman selamat dari segala ancaman bahaya, serangan dan kepungan itu ya. Ini gambarnya biasa. Perang gerilya nih, perangnya di hutan. Di sini kita lihat ada tandu ya pemirsa. Tanduk Pak Dirman ini yang asli ya, tanduknya. Nah, yang asli tidak boleh disentuh ya, di dalam lemari ya, rapi. Dan ini daftar kota dan desa yang telah dilalui Panglima Besar Jenderal Sudirman ya dalam perang gerilya. Ini daftarannya kota yang dilewatinya saja. Kayak dari mulai Jakarta, Kretek, Grogol, terus ke bawah sampai ke
Piungan Yogyakarta. Ini jadwal waktunya ya. Jadi tersusun rapi di museum ini. Oke. Rutenya ya, rutenya. Rute Perang Gerilya Jenderal Sudirman ya pemirsa. Nih seperti ini kita lihat di peta itu ya. Rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan terakhir kita di sini ya. Oke, setelah sekian lama melaksanakan perang gerilya rakyat semesta dengan strategi dan taktik ya gerilya yang jitu dan efektif, Pak Dirman beserta seluruh potensi berjuangan TNI atau ABRI dan rakyat berhasil menyusun kekuatan perang TNI untuk mengusir Belanda dari bumi pertiwi Indonesia. Saat itu Letkol Soeharto dengan seluruh kekuatan jajaran Waka 3 siap melaksanakan serangan umum 1 Maret 1949 ke ibu kota RI di Yogyakarta. Jadi pernah jadi ibu kota Indonesia Yogyakarta ya pemirsa. Kita lihat gambarnya seperti ini. Sekarang kita lihat ke ruang koleksi pribadi ya pemirsa. Di sini ada baju-baju Pak Dirman. Di lemari baju-baju Pak Dirman ada ya mulai sepatunya, bot, ya, sepatu yang pernah dipakai Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, ketika perang gerilya. Ternyata masih ada ya pemirsa sampai sekarang. Dan bajunya ini ya. Sudirman. Oke. Lihat juga foto-fotonya. Barang mewah ya. Namun seperti ini, kursi ada 2 set, kemudian ada 2 buah lampu batu yang masih sangat antik, dan ada beberapa tanda pangkat yang diberikan oleh negara pada Jenderal Sudirman atas jasa-jasa beliau. Di sini dipergunakan oleh Pak Dirman untuk bercengkrama ataupun bersantai bersama dengan keluarga dan juga para pengawal dan staf beliau selama beliau berada di kediaman dinas ini. Di sini ada beberapa benda koleksi, ya ada 2 set meja kursi, ada beberapa pucuk senjata, ya ini senjata, ada samurai, ada senjata laras panjang, ada pistol. Ini semuanya yang pernah dipergunakan oleh Jenderal Sudirman. Ya, kemudian di sini ada kacamata, ada pipa untuk merokok karena memang Pak Dirman adalah seorang perokok yang berat ya. Itu seorang perokok maka paru-parunya terserang penyakit akibat salah satunya itu walaupun beliau sedang dalam keadaan sakit. Kemudian kita ke ruang 3 ada di sebelah sana, silakan masuk ruang 3. Yuk, silakan masuk ruang